syukurillah, sama-sama kita telah membaca Ratibul Haddad sebagai zikir harian kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua sehat walafiat, diberikan kesabaran, ketabahan, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dikaruniai rezeki yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Keluarga yang ditinggalkan, baik suami, istri ataupun anak, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga, Allah Subhanahu wa taala berikan perlindungan, Allah Subhanahu wa taala karuniai anak-anak kita anak yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minum dulu Bu, habis zikir, aus. Nggak apa-apa, minum dulu. Tenang, ya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita pada kesempatan yang mulia ini akan membahas sebuah tema, masuk surga berjamaah. Masuk surga bareng-bareng. Siapa yang nggak mau masuk surga? Ada tanda tanya di sini, Bu. Saya tanya kepada semuanya, siapa yang nggak mau masuk surga? Kalau kita tanyakan para PSK misalkan, tak datang. Mbak, kira-kira Mbak mau nggak masuk surga? Pasti jawabannya mau. Kita datang kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Misalkan yang suka mabuk-mabukan. Tertanya, Bang, mau nggak masuk surga? Jawabannya, surga. Pasti mau. Kedatang kepada orang-orang yang tidak pernah kenal agama. Tidak pernah kenal sholat. Tidak pernah kenal puasa. Tidak pernah kenal ngaji. Tidak pernah kenal baca Quran. Kalau ditanya, mau nggak masuk ke dalam surga? 100% otomatis jawabannya semua pasti mau masuk ke dalam surga. Jadi surga adalah tempat terakhir bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tempat terakhir. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah engkau menuju ampunanku, menuju untuk bertaubat kembali kepadaku. Ketika orang-orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bersih dari dosa-dosa, maka Allah berikan ganjaran yang berbentuk surga yang luasnya melebihi langit dan bumi. Masya Allah. Jadi luasnya surga itu melebihi langit dan bumi seisinya. Ustadz, rumah saya ngontrak Ustadz. Udah ngontrak kecil banget. Udah kecil di lantai 2 bareng sama kandang burung Ustadz. Kalau saya beriman bertakwa Ustadz menuju taubat kepada Allah, apakah saya akan masuk ke dalam surga? Insya Allah. Rumahnya kecil di dunia, tapi ketika masuk surga rumahnya melebihi langit dan bumi seisinya. Masya Allah. Ustadz, berarti surga itu adalah tempat yang indah. Ya. Kata Nabi SAW, surga itu mala ainun ra'at. Surga itu mata ini belum pernah melihat keindahan. Kalau Bapak Ibu pernah keluar negeri, ya, atau pernah pariwisata di Indonesia, mungkin ketika melihat pegunungan akan melihat indah. Melihat air terjun begitu indah. Surga tempat yang tidak pernah terlihat oleh mata sekalipun. Begitu indahnya tidak bisa digambarkan kata Nabi. Malah udunun sami'at. Belum pernah ada gambaran cerita bagaimana keindahan surga kata Nabi. Belum pernah terdengar. Ya. Dan tidak pernah terlintas dalam hati. Saking begitu indahnya. Jadi surga adalah tempat yang pertama untuk digunakan orang-orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tiket masuk ke dalam surga
yang perlu kita beli dan harus punya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati. Jangan sampai kita mati, kata Allah, kecuali engkau dalam keadaan muslimun, beriman dan beragama Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu, terminal kita ini ada dua. Surga atau neraka. Surga adalah ganjaran orang-orang yang selama hidupnya dia jadikan untuk pengabdian kepada Allah. Dan neraka adalah tempat balasan, di mana orang-orang tidak tunduk, tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita sedikit, Bu, dalam satu riwayat. Tenang, Ibu minum dulu nggak apa-apa, makan dulu. Sambil nyemil nggak apa-apa. Bapak-bapak boleh sambil tiduran nggak apa-apa. Karena kita hanya melihat di TV, di handphone saja. Satu ketika ada nenek-nenek tua renta. Nenek-nenek tua dan renta. Ini kalau yang nonton ada nenek-nenek, jangan kesinggung nih. Nenek-nenek datang kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata nenek tersebut? Ya Rasul, doakan saya agar masuk ke dalam surga. Rasul tersenyum. Kata Rasul, nenek-nenek gak akan masuk ke dalam surga. Nenek yang mendengar jawaban Nabi kaget. Ya Allah, udah tua, saya gak bakal masuk ke surga. Padahal saya melihat wajah Rasulullah. Saya berjumpa dengan Rasulullah. Apa iya gak masuk ke dalam surga ya Rasul? Apa kata Nabi? Gak akan masuk ke surga nenek-nenek. Semakin kencang tangisannya tuh nenek-nenek. Ya Allah. Kayak nenek-nenek di kampung nungguin kapan anak cucunya pada pulang. Beras udah mau habis. Ya Bu, kangen sama anak cucu. Nenek tersebut akhirnya berbalik badan. Ketika ingin meninggalkan Rasulullah, Rasul panggil kembali. Nek, sini. Kenapa ya Rasul? Aku ini udah gak bakal masuk ke dalam surga, kata engkau. Kata Nabi SAW, iya betul. Karena di dalam surga tidak ada makhluk yang namanya nenek. Ibu yang hari ini umur 80 tahun, kulitnya sudah tidak kencang, sudah keriput, giginya sudah ompong, rambutnya sudah memutih. Kentut aja sampai pegangan, gemeteran, jalan susah. Tenang, ketika beriman masuk surga, ibu bakal balik lagi sebagai sweet 17. Waduh, jadi remaja lagi Bu. Jadi di surga tidak ada nenek-nenek. Tuh keindahan surga. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa masuk ke dalam surga secara berjamaah? Saya pengen di surga tuh kumpul semua keluarga saya. Teman-teman saya, orang-orang yang pernah baik dengan saya. Sebegitu pula ibu mungkin begitu. Pengen reunian itu bukan di Ancol. Reunian itu bukan di Taman Mini. Bukan di Borobudur. Tapi reuniannya di mana? Di surga. Bagaimana caranya? Yang pertama, selain iman dan takwa, tiket awalnya yaitu adalah bagaimana kita saling mengingatkan. Sebagaimana tugas sebagai manusia, watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran. Jadi Bapak dan Ibu, pentingnya saling menasihati. Ustadz, tapi dia itu orangnya batu, Ustadz. Orangnya dablek, Ustadz. Gak pernah mau dibilangin sabar. Terus nasihatin. Terus bilangin. Karena tugas kita saling ingat mengingatkan dalam kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran. Jadi harus perlu sabar. Nasihat itu digambarkan oleh ulama seperti orang yang menggigil badannya, panas dingin, keringat bercucuran, disuruh mandi subuh-subuh. Kira-kira Bu,
Orang kalau kedinginan, menggigil, demamnya tinggi, disuruh mandi, mau apa enggak kira-kira? Gak bakal mau. Sama kayak orang susah menerima nasihat. Gak akan mau mendengarkan nasihat orang lain dianggap kecil. Gua doang yang paling besar. Orang lain dianggap salah. Gua doang yang paling benar. Kenapa? Kenapa gak mau mendengarkan nasihat? Apa dampak gak mau mendengarkan nasihat? Karena hatinya keras. Kok bisa Ustadz hati itu bisa keras? Iya, jauh dari ilmunya Allah. Jauh daripada cahayanya Allah. Jauh daripada tuntunan Nabi. Akhirnya hatinya menjadi keras. Kalau sudah keras dan membeku bahkan menghitam, jangan sampai dan berharap nasihat itu akan masuk ke dalam relung hatinya, wahai ibadah Allah. Jadi pentingnya melunakkan hati agar saling menasihati terima. Ya. Ada orang ditegur, Pak, kamu ini sudah tua, Pak. Ya, ayo taubat yuk. Mulai ke masjid yuk. Ada nggak Bu? Kakek-kakek masih main judi hari ini? Di mana Bu tempatnya Bu? Kalau banyak, kalau ada di mana? Di rumah saya apa di rumah Ibu? Pak, ada nggak kakek-kakek yang hari ini masih nggak pernah sholat? Masih ada nggak? Orang sering menggambarkan di sosial media kenakalan anak remaja. Padahal kakek-kakek sama nenek-nenek masih banyak juga yang nakal. Berapa banyak ibu-ibu tua sudah lanjut usia, ada yang menjadi pengedar sabu. Ada yang masih maling nyolong di minimarket. Saling menasehati, saling tegur. Dengan kebaikan, dengan bahasa yang bagus, dengan bahasa yang sopan. Ya. Ustadz, dia nggak mau Ustadz dinasihatin, susah, udah saya nyerah aja. Jangan nyerah. Dengan bahasa yang bagus, dituntut, diajak. Insya Allah itu tetangga kita, saudara kita yang sulit untuk dinasihati, lama-kelamaan hatinya menjadi lunak. Jadi yang pertama, kalau kita pengen masuk surga secara berjamaah, saling mengingatkan. Bapak, ingatkan kepada anak. Suami, ingatkan kepada istri. Sebaliknya juga seperti itu, ketika anak sudah dewasa melihat kelakuan orang tua tidak baik, wajib menasehati. Karena kita pengen kumpul bersama-sama di surganya Allah. Jadi itu yang pertama Bu, perlunya saling menasehati, saling menegur. Itu penting. Ustadz, kalau di surga tadi kata Ustadz, gak ada nenek-nenek. Tolong dong, biar tambah semangat nih Ustadz. Kira-kira gambaran surga tuh kayak apa sih Ustadz? Biar kita rajin ibadahnya. Baik, saya kasih tahu Bu. Nanti Ibu buka surat Al-Waqiah. Ya, buka surat Al-Waqiah. Surat ke-56 dimulai dari ayat 15. Saya baca Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تعثيما إلا قيلا سلاما سلاما. Dari ayat 13 sampai ayat 26. Nanti Ibu googling. Kadang-kadang kita googlingnya resep masakan makanan. Bagus, boleh aja. Ya. Kadang-kadang kita lebih senang lihat online shop.
ngeliatin harga. Beli mah kagak, masukin keranjang doang. Belinya ntar Ustaz, kalau ada duit. Nanti dibuka surat Al-Waqiah, surat ke-56 dari ayat 13 sampai ayat 26. Pertama saya bacakan, Bu. Ya. Mereka ayat 15, mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Jadi penghuni surga itu dipannya, tempat duduknya, tempat kasurnya, tempat sandarannya itu dari permata. Waduh, Ustadz boro-boro di rumah Ustadz ada sofa, kadang-kadang bangkunya juga plastik, reot dikit, kita tambel, pakai double tip, pakai solasi ban Ustadz. Tapi di sorga, ibu punya nanti tempat duduk, tempat dipan yang dari permata dan emas. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Ayat 16-nya saling bersandar. Tenang. Ustadz, berarti di surga kita nggak ibadah dong. Ibadah tempatnya di dunia. Maka ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat berladang kita untuk mencari kehidupan akhirat. Hari ini yang kita sholati, hari ini yang kita baca Quran, hari ini kita sedekah, nanti kita menuai di surga. Jadi di surga tuh nggak mikirin sholat. Nikmat, kenikmatan. Ya. Itu ayat 16. Ayat 17, mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Ada pelayannya. Kita, Ustadz, masa sih saya di dunia pembantu, Ustadz? Saya di dunia cleaning service. Saya di dunia Morris, Ustadz. Suka bantuin orang. Tapi kalau di surga, nanti punya pelayan-pelayan. Masya Allah. Ayat 18. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki, berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Masya Allah. Punya pembantu yang melayani kita 24 jam. Di surga. Kalau mau banyak ibadah. 19. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Yang kita minum air itu nggak akan ada mabuk. Makanya kenapa khamr itu diharamkan? Karena nanti kita akan merasakan khamr yang jauh lebih enak dibandingkan di dunia. Maka yang hari ini masih doyan mabuk, dengarkan anak kita, suami kita, tetangga yang masih mabuk, dia nggak akan merasakan nikmatnya khamr di surga. Kesel banget saya kalau ada orang mabuk tuh beneran. Mabuk di gang. Ya, ribet, rusuh, mabuk minumnya di mana, mabuknya di mana. Ya. Kadang-kadang kalau udah mabuk, nauzubillah summa nauzubillah, muntah. Kalau orang barat muntah enak, keluarnya Kentucky, hotdog, sandwich, spaghetti, Coca-Cola bento. Orang Indonesia muntah, keluar kuning-kuning. Kerupuk, harus makan ketoprak dia. Aduh. 20. Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih. Buah. Hari ini kita jarang makan buah. Di surga makan banyak. Apa aja yang kita pilih, ada. Ustadz, saya tuh doyan banget anggur Ustadz. Cuma kadang-kadang Ustadz saya tuh gak pernah bisa beli. Anggur tuh mahal Ustadz. Paling kalau nungguin ada berkat, ada anggurnya di piring itu tahlilan tuh saya ambil Ustadz. Ya gak apa-apa Bu, nikmatin aja. Nanti di surga kalau ibu beriman, bertakwa, beramal soleh, makan anggur sepuasnya. Ayat 21. Dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Daging, semua daging diinginkan. Ya Allah Ustadz, serius Ustadz. Ini Quran, bukan omongan si hari. Omongan si hari mah bisa palsu, bisa bohong. Tapi ini ngomong Quran, firman Allah udah pasti janjinya, Bu. Ya, jangan khawatir. Ya, cuma makan oncom. Ya, saya tuh inget dulu kalau cerita tentang oncom, Bu, Masya Allah. Almarhum bapak saya tuh kalau saya makan oncom tuh marah-marah. Karena kata dia, oncom itu dibikinnya pakai kaki, Bu, diinjek-injek. Masya Allah, Allah yarham. Ya, jadi tenang, kita yang hari ini makan sederhana, nggak bisa makan daging, jarang bisa makan ayam, makan yang enak-enak. Nanti di sorga diberikan daging yang enak. Masya Allah. Dan ini buat para bapak dan para lelaki kaum pria. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Masya Allah. Bidadari yang mata indah. Ini Mas, idaman para lelaki nih. Ketika di surga ada bidadari. Dulu saya di pesantren pernah bercanda sama kawan, Bu. Lu ntar kalau nikah, pengen gak bareng di surga bareng istri lu?
Temen saya nyeletuk, "Enggak, gua mah nggak mau," katanya. "Emang kenapa? Kok nggak mau? Bukannya bareng-bareng ke surga sama anak istri?" "Kan ada bidadari, Ri," kata dia. "Mau bidadari aja, sama istri mah udah bosen di dunia."